Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irsyad MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sistem Pembelajaran PAUD dan teman-teman semua yang berbahagia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi pendekatan saintifik, STEM, dan last part. Untuk pertama, materi yang akan saya bahas itu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik tidak diartikan sebagai belajar sains, tetapi menggunakan proses saintis dalam kegiatan belajar. Pada anak usia dini, pengenalan proses saintifik dilakukan dengan cara melibatkan anak langsung dalam kegiatan, yakni melakukan mengalami pencarian informasi dengan bertanya, mencari tahu jawaban hingga memahami dunia dengan gagasan yang mengagumkan. Nah, selanjutnya proses-proses yang akan diterapkan di sini yaitu mengamati. Mengamati berarti menggunakan semua indera seperti penglihatan, pendengaran, indera penciuman, peraba, dan pengecap. Untuk mengenali suatu benda yang diamatinya, semakin banyak indera yang digunakan dalam proses mengamati, maka semakin banyak informasi yang diterima dan diproses dalam otak anak. Proses mengamati benar-benar dilakukan oleh anak tidak karena diberitahu guru. Apabila anak belum terbiasa dengan proses ini, guru dapat mendukungnya dengan kata-kata, "Kamu boleh memegang, mencium, mendengarkan, dan mencicipinya. Nah, apa yang kamu rasakan?" Hal itu bisa ditanyakan dan dipraktekkan. Untuk selanjutnya yaitu menanyakan sebagai salah satu proses mencari tahu atau mengkonfirmasi dan atau mencocokkan dari pengetahuan yang sudah dimiliki anak dengan pengetahuan yang baru yang sedang dipelajarinya. Pada dasarnya, anak seorang peneliti yang handal, ia selalu ingin tahu tentang sesuatu yang ditangkap inderanya. Karenanya, ia sering bertanya yang terkadang pertanyaan sangat di luar dugaan orang dewasa. Tetapi, proses saintis yang berasal dari pikiran kritisnya. Selanjutnya, mengumpulkan data suatu proses yang sangat diminati anak. Dalam proses ini, anak melakukan coba gagal, coba lagi, atau biasanya disebut dengan trial and error. Nah, anak senang mengulang-ulang kegiatan yang sama, tetapi dengan cara bermain yang berbeda. Pembelajaran yang membolehkan anak melakukan banyak hal sangat mendukung kemampuan berpikir kreatif. Sedangkan pembelajaran yang banyak menggunakan lembaran kerja justru membelenggu kemampuan kreatif anak. Nah, yang seterusnya yaitu yang selanjutnya mengasosiasi. Proses asosiasi merupakan proses lebih lanjut di mana anak mulai menghubungkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru yang didapatkannya atau yang ada di sekitarnya. Contohnya, anak belajar tentang bentuk segitiga melalui potongan kertas yang telah disediakan oleh guru. Terus guru mengajak anak untuk menemukan benda-benda yang ada di sekitar yang berbentuk segitiga. Nah, di sini guru sudah mengasosiasikan atau menghubungkan pengetahuan baru tentang segitiga dengan benda-benda yang ada di sekitar lingkungannya. Nah, proses asosiasi penting bagi anak untuk membangun pemahaman baru tentang dunia di sekelilingnya. Piaget menyatakan bahwa anak membentuk skemata baru tanpa membuang yang sudah ada, tetapi memperbaiki dan menguatkan yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Proses mengkomunikasikan adalah proses penguatan pengetahuan terhadap pengetahuan baru yang didapatkan anak. Mengkomunikasikan kalimat yang sering dilontarkan anak. Misalnya, "Bu guru, aku tahu kalau apa," mungkin gitu. Tetapi mengkomunikasikan tidak hanya disampaikan melalui ucapan, dapat juga disampaikan melalui hasil karya. Biasanya anak menyampaikannya dengan cara menunjukkan karyanya seperti, "Bu guru, lihat, aku sudah membuatnya." Nah, itu kalimat yang sering disampaikan anak. Seringkali ya, dukungan guru yang tepat akan menguatkan pemahaman anak terhadap konsep dan pengetahuannya. Proses berpikir kritis dan kreatifnya terus bertumbuh. Sebaliknya, bila guru mengabaikan pendapat anak atau mengalahkannya, maka keinginan untuk mencari tahu dan mencoba hal baru menjadi hilang.
Yang selanjutnya adalah dukungan. Dukungan sangat penting di sini. Dukungan guru saat anak mengkomunikasikan karyanya adalah perhatian yang tulus. Untuk materi selanjutnya itu ada contoh ini sebagai contohnya dalam proses kegiatan bermain membangun saintifik. Untuk temanya yaitu diriku, subtemanya tubuhku. Kompetensi dasar yang dicapai 1, 2, sampai 1, 2, 3, 3, 25, 28 dan seterusnya. Untuk materinya tubuhku ciptaan Tuhan, menjawab pertanyaan dengan sopan, bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh, kerapian berpakaian, doa sebelum dan sesudah belajar, nama anggota tubuh dan cara merawatnya, keaksaraan awal nama anggota tubuh. Nah, untuk kegiatannya misalnya menyusun huruf nama diri, membuat hiasan dinding dengan foto diri sendiri, terus menggambar foto diri, menggunting dan menambahkan gambar anggota tubuh. Untuk materi selanjutnya yaitu STEAM dan Lost Parts. STEAM itu kepanjangan dari ada S itu science, T teknologi, E engineering, A art, dan yang terakhir M itu matematik. Nah, STEAM di sini adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. STEAM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, dan pendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling berterkait. Dorongan anak untuk membangun pengetahuan tentang dunia di sekeliling mereka melalui mengamati, menanya, dan menyelidiki. Seperti apa sih STEAM di PAUD? Nah, yang pertama itu cara yang terbaik adalah melalui bermain. Terus gunakan berbagai material seperti contohnya Lost Parts, itu sangat cocok dalam STEAM. Nah, ada 4E STEAM experience. Yang pertama explore, extend, dan engage, dan evaluate. Ya, untuk yang pertama explore. Ciptakan STEAM learning environment seperti explore material dengan berbagai indera, dorong rasa ingin tahu anak dan mendorong untuk bertanya. Extend. Tantanglah anak lebih lanjut. Terus ajak anak melakukan investigasi. Engage. Terus ajak anak untuk terlibat dalam pengalaman belajar. Kaitkan minat anak dengan kompetensi dasar yang perlu dicapai. Untuk ciri pembelajarannya membuat anak extend, yaitu yang pertama kreatif, konsentrasi, energi, dan tekun. Nah, yang terakhir challenge. Tantangan yang terbuka agar anak memecahkan masalah dengan material yang ada. Terus anak bisa ditantang secara individu atau kelompok. Kosakata dalam STEAM: amati, rencanakan, catatlah. Kemudian selidiki, pecahkan masalah, berbagilah. Temukan, diskusikan, dan cobalah. Jelaskan, bandingkan, hitunglah. Rancanglah, gambarkan, dan ukurlah. Itu bagian dari kata-kata dalam STEAM. Terus yang selanjutnya ada contoh kegiatan bermuatan STEAM. Literasi, mengenalkan huruf-huruf seperti ayam. Sains, eksplorasi bulu ayam. Eksperimen membuat telur asin dan telur ayam. Membuat telur asin dari telur ayam, misalnya temanya ini ayam ya. Terus art, menggambar ayam. Teknologinya membuat kandang ayam dari balok. Art, musik dan instrumen, menyanyi lagu ayamku, menari ayam. Terus engineeringnya membuat olahan nugget ayam. Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu lost parts. Lost part adalah bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Lost part menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran dan mengandung kreativitas anak. Lost part ini merupakan media bahan ajar yang kegunaannya dalam pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya. Juga bahan ajar lost part dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek seperti pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains, pengembangan bahasa, seni, logika berpikir, terus matematika, teknik, terus teknologi.
Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran dengan bahan ajar lost parts. Anak-anak menjadi kreatif dengan adanya prinsip penggunaan bahan ajar lost parts. Mereka bebas berkreasi membongkar pasang bahan ajar sesuai dengan imajinasi mereka. Anak-anak akan belajar menghargai bahan-bahan atau benda-benda di sekeliling mereka seperti bahan sport alam. Anak-anak juga akan dapat ikut memelihara lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang bekas dapat didaur ulang dan dijadikan sebagai bahan untuk bermain, dan berkreativitas merakitnya menjadi barang yang berguna akan mengembangkan sikap ekonomis pada anak. Nah, selanjutnya yaitu manfaat lost parts. Yang pertama, meningkatkan tingkat permainan kreatif dan imajinatif anak. Kemudian yang kedua, meningkatkan sikap kooperatif dan sosialisasi anak. Yang ketiga, anak menjadi lebih aktif dan secara fisik. Anak menjadi lebih aktif secara fisik. Terus yang keempat, mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi terutama ketika dilakukan di ruang terbuka. Nah, terus yang terakhir, memberikan pengalaman bermain yang memungkinkan anak-anak untuk sepenuhnya terlibat serta menginspirasi kemampuan kreativitas mereka. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.